Kakak Gaby. Nah, sebelum mulai Bina Iman, kita berdoa dulu yuk. Nyanyi sama-sama ya. Jari jempol, jari telunjuk, jari tengah yang panjang, jari manis pakai cincin, jari kelingking ku sayang. Ku berhitung 1, 2, 3, 4, dan 5. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Demi nama Bapa, demi nama Putra, dan demi Roh Kudus. Amin, amin, amin. Tangannya dilipat, matanya ditutup. Tuhan Yesus, selamat pagi. Terima kasih karena pada pagi hari ini kami masih diberikan kesehatan dan boleh mengikuti Bina Iman via online. Tuhan Yesus, bimbinglah kami selama Bina Iman hari ini agar kami dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demi nama Bapa, demi nama Putra, dan demi Roh Kudus. Amin, amin, amin. Sekarang kita tepuk Yesus yuk. Yang semangat ya. Tepuk Yesus. Y, E, S, U, S. Yesus, yes. Oke, biar lebih semangat lagi, kita nyanyi sama-sama yuk. Ya, semuanya berdiri ya. Lagu hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Nyanyi sekali lagi, lebih semangat. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Oke, sekarang kita nyanyi lagu kedua, lagu Kudaki-daki. Nyanyi yang semangat ya. Kudaki-daki, daki-daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku. Ku terbang luar angkasa. Ku salam dalam samudra. Ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku. Oke adik-adik, sekarang kita lanjut dengerin cerita dan aktivitas ya. Halo adik-adik, tadi adik-adik sudah berdoa dan sudah bernyanyi. Sekarang saatnya mendengarkan cerita. Hari ini Kakak Dita mau cerita tentang seseorang. Pasti adik-adik sudah mengenalnya. Nah nih, adik-adik bisa lihat gambar di sebelah Kakak Dita. Siapa ya orang ini? Nah benar adik-adik, ini
ini adalah Ibu Teresa yang biasa lebih dikenal sebagai Bunda Teresa yang berasal dari Kalkuta, India. Adik-adik sebelumnya tahu nggak sih kisah tentang Bunda Teresa? Nah, sekarang Kak Dita mau cerita. Adik-adik duduk yang manis ya, duduk yang rapi, dengerin cerita Kakak Dita supaya adik-adik tahu kisah perjalanan Bunda Teresa. Oke adik-adik? Nah, Bunda Teresa itu ternyata nama aslinya bukan Teresa loh adik-adik. Nah, nama asli Bunda Teresa adalah Anjese Gongse Wojasiu. Nah, namanya susah ya adik-adik. Ya, dia adalah bangsa Albania. Nah, bapaknya adalah seorang tentara, polisi, dan politikus di Albania yang bernama Nikola Bonjasiu. Bunda Teresa itu lahir di kota Skopje pada tanggal 26 Agustus 1910. Wow, sudah lama ya adik-adik. Nah, gimana sih awal mulanya sampai Bunda Teresa bisa diangkat sebagai santo dan santa? Jadi, ternyata Bunda Teresa itu dari kecil, dari seumuran adik-adik, dia selalu mendengar dari orang-orang sekitar tentang kehidupan misionaris. Misionaris itu apa sih Kakak Dita? Misionaris itu adalah pengajar tentang cinta kasih, penyebar cinta kasih, dan tentang Tuhan Yesus juga. Nah, dia tahu tentang misionaris sampai ia penasaran. Dia ingin sekali jadi misionaris. Sampai akhirnya waktu umur 12 tahun, coba adik-adik sekarang umurnya berapa? 12 tahun. 12 tahun masih kecil ya. Paling masih baru adik-adik sekitar kelas 6 SD. Wow, masih kecil. Tapi Bunda Teresa sudah mau menjadi seorang misionaris yang menyebarkan cinta kasih kepada orang banyak. Nah, awal mulanya Bunda Teresa itu dia berdoa dalam sebuah biara. Hingga akhirnya dia mendapat petunjuk dan ia ditawarkan untuk belajar bahasa Inggris agar ia bisa menjadi seorang misionaris. Sampai akhirnya pada tahun 1929 Bunda Teresa pergi ke India. Dia pergi ke India dan bersekolah di sana. Nama sekolahnya itu Santa Teresa. Sekolah Santa Teresa di India. Nah, di sana Bunda Teresa belajar tentang misionaris dan terutama hidup membiara. Hidup sebagai pengembala Tuhan Yesus. Nah, Bunda Teresa itu sama seperti suster-suster kita yang kita kenal, yang tinggal di biara-biara. Dia mengucapkan kaul. Dia mengucapkan kaul pertamanya sebagai kaul religius itu pada tanggal 24 Mei 1931. Dan kaul keikhlasan pada tanggal 14 Mei 1937. Nah, selama itu ia hidup enak di biara ternyata adik-adik. Dia hidup udah dikasih makan, sudah dapat tempat tidur. Dia hanya harus mengikuti perintah-perintah gereja, yaitu berdoa setiap pagi, setiap malam, hidup baik, hidup bakti, melayani Tuhan Yesus di gereja dan di biara, dan lain sebagainya sebagai seorang biara. Sampai akhirnya ia memutuskan memulai sebagai misionaris. Kapan sih Kak? Ia memulai misionaris pada tahun 1948. Ia hidup sebagai misionaris. Ia menanggalkan jubah biaranya dan memakai jubah putih bergaris biru seperti gambar yang ada ini. Nah, baju Bunda Teresa saat menjadi misionaris seperti ini, tapi tidak seperti saat ada di biara. Nah, terus setelah ia pertama kali keluar dari biara dan memulai misionaris, Bunda Teresa belajar di rumah sakit. Bagaimana sih cara merawat orang sakit, cara menjadi sebagai perawat, sebagai anggota medis, sebagai pokoknya untuk membantu orang-orang yang sakit. Nah, setelah ia belajar
bagaimana tentang rumah sakit, tentang keperawatan. Ia ternyata juga mendirikan sekolah loh adik-adik, mendirikan sekolah untuk teman-teman yang tidak bisa bersekolah. Nah, dia mendirikan sekolah mocil. Tapi ternyata tidak semudah itu adik-adik membantu orang. Bunda Teresa kesusahan. Ia tidak punya dana, tidak punya bahan-bahan untuk sekolah, sampai ia harus mencari donatur supaya ia bisa menyekolahkan teman-teman kita yang kesusahan. Ternyata tidak hanya mendirikan sekolah, Bunda Teresa juga mendirikan rumah sakit, mendirikan panti asuhan, mendirikan apotik untuk kesejahteraan semua orang-orang di Italia sana. Dan dia juga mendirikan kongregasi pada tanggal 7 Oktober 1950. Nama kongregasinya itu Missionaries of Charity, yang biasa lebih kita kenal sebagai Misionaris Cinta Kasih. Karena pada kongregasi ini ia mengajarkan tentang cinta kasih kita kepada orang-orang lemah dan orang-orang terbuang. Nah, dan pada tahun 1963 ia juga mendirikan anak dari misionaris tadi, yaitu Missionaries of Charity Brother. Nah, dia mengembangkan kongregasinya sehingga makin banyak yang bisa menerima cinta kasih Tuhan Yesus sendiri melalui Bunda Teresa. Lalu Bunda Teresa tidak berhenti sampai di situ ternyata adik-adik. Ia terus belajar. Ia belajar berbagai bahasa agar ia bisa pergi ke seluruh penjuru dunia untuk menyebarkan cinta kasih Tuhan Yesus dan menjadi misionaris. Pada tahun 1922, ternyata Bunda Teresa menyelamatkan 37 anak di rumah sakit yang terkena dampak pengepungan anak-anak. Dia menyelamatkan semua anak-anak itu dari pengepungan orang-orang jajahan pada masa itu. Dan juga dia mengunjungi Armenia. Armenia itu nama kota adik-adik. Dia mengunjungi Armenia pada tahun 1988, di mana saat itu kota itu mengalami gempa yang sangat besar. Dan dia menyelamatkan di sana untuk membantu orang-orang yang kesusahan akibat gempa itu. Ia menjadi penyalur makanan dan penyalur kesehatan. Seiring berjalannya waktu tidak terasa, pada tahun 1996 ternyata Bunda Teresa sudah melakukan 517 misi bersama kongregasi misionarisnya di 100 negara di seluruh dunia. Wow, banyak ya adik-adik. Ya, sangat banyak sekali. Dia sangat berperan aktif untuk melindungi semua orang-orang miskin, orang-orang kesusahan, kelaparan, dan semua orang-orang yang menderita, baik karena bencana alam maupun karena kondisi keadaan keluarganya yang kurang. Nah, ternyata tahun itu adalah tahun terakhir Bunda Teresa menjelajah dunia adik-adik. Adik-adik tahu nggak? Pada April tahun 1996, Bunda Teresa mengalami sakit. Ia mengalami sakit yaitu patah tulang pada belikatnya. Wow, sakit ya adik-adik ya. Nah, terus 4 bulan setelah itu ternyata Bunda Teresa sakit lagi. Ia terkena malaria dan juga gagal jantung. Ih, seram ya adik-adik. Banyak sekali penyakit Bunda Teresa. Dan ternyata pada saat bertemu dengan Paus Yohanes Paulus II di Roma, Italia, dia pun pernah terkena serangan jantung. Kejadian itu udah terlalu lama, yaitu pada tahun 1983. Wow, ternyata Bunda Teresa pengorbanannya begitu besar ya, sampai ia sakit loh adik-adik. Pada akhirnya, Bunda Teresa pun mengundurkan diri sebagai ketua kongregasi misionaris pada 13 Maret 1997. Dan ternyata Bunda Teresa meninggal pada bulan September tahun 1997. Itu bukan akhir dari segalanya adik-adik. Ternyata perjuangan Bunda Teresa masih sangat besar bagi semua dunia. Hingga akhirnya Paus memperjuangkan
agar Bunda Teresa diangkat sebagai beato, dan pada akhirnya pada tahun 2003 Bunda Teresa pun diangkat sebagai beato. Kakak Dita, beato itu apa sih? Beato itu sebagai santo santa pelindung yang dihormati dan dihargai oleh gereja. Sama seperti adik-adik yang mempunyai nama baptis yang dipilih oleh mama dan papa adik-adik dari nama santo dan santa pelindung untuk adik-adik. Seperti Bunda Teresa yang selalu melindungi dan menjaga orang-orang miskin, orang-orang terbuang, orang-orang menderita, orang-orang sakit. Nah, santo-santo dan pelindung kita pun yang dijadikan sebagai nama baptis kita pun, mereka selalu melindungi dan menjaga kita loh, dimanapun, kapanpun adik-adik berada. Nah, jadi adik-adik gak boleh takut dan gak usah risau, karena kita harus percaya dan meyakini bahwa kita selalu dilindungi dan dijagai serta disertai oleh Roh Kudus, Tuhan Yesus, dan pastinya santo dan santa pelindung adik-adik. Nah, adik-adik, cerita kakak hari ini sudah selesai. Adik-adik, sekarang kita lanjut aktivitas yuk. Nah, adik-adik boleh siapkan alat-alat dan bahan-bahannya ya. Nah, adik-adik, sekarang kita mau bikin aktivitas. Kakak Dita mau bikin aktivitas apa sih? Nah, kita mau bikin aktivitas ini. Nah, bentar. Wow, kita mau bikin ini seperti malaikat ya. Iya, tapi ini akan lambangkan sebagai santo-santa pelindung adik-adik yang siap melindungi adik-adik. Ini maka aku lambangkan tangan-tangan ya, siap merangkul. Kita bikin sama-sama ya. Kita siapin bahan-bahannya dulu. Kakak Dita butuh apa? Kakak Dita butuh kertas HVS, butuh kertas warna atau kertas lipat. Kakak Dita juga butuh benang buat rambutnya. Boleh warna apa aja ya adik-adik. Terus Kakak Dita butuh gunting. Kakak Dita butuh pensil atau pulpen atau spidol buat menggambar. Dan yang pasti Kakak Dita butuh krayon buat menghias nantinya. Sekarang kita bikin sama-sama ya adik-adik ya. Yang pertama adik-adik ambil adalah satu kertas warna yang kita mau gambar tangan. Tapi kan tadi ada dua Kakak Dita. Nah, adik-adik bisa gambar di salah satu atau digambar di dua kertas warna ya, biar tangannya kanan kirinya ada. Nah, kalau Kakak Dita bikinnya gini, ini kertas warnanya yang satu hadap ke depan, itu hadap belakang, adik balikin. Terus adik-adik cetak tangan adik-adik di sini, biar nanti keguntingnya jadi tangan kanan dan tangan kiri. Nah, kita gambar sama-sama ya. Nah, adik-adik, kan ini susah ya kalau gambar sendiri. Nanti adik-adik minta bantu ya sama mamanya, sama papanya, atau sama kakaknya. Nanti bentuknya bikin bentuk tangan, ngikutin bentuk tangan adik-adik sampai nanti jadi seperti ini. Nah, kan tangan adik-adik sudah tercetak di sini. Tinggal adik-adik minta bantu untuk gunting ya. Terus belum selesai adik-adik. Kakak Dita masih butuh pola juga. Kakak Dita masih butuh pola buat badannya. Gimana sih bikin pola badannya? Nah nih, untuk pola badannya cuman segitiga, seperti trapesium. Kelihatan gak adik-adik? Kelihatan kan? Nah nih, jadi adik-adik bikin garis seperti segitiga. Tapi ini bukan segitiga, ini bentuk trapesium ya adik-adik. Sama Kakak Dita butuh satu bentuk lingkaran buat kepalanya. Kak, aku udah semua nih. Aku sudah bikin tangan, sudah bikin trapesium, dan sudah bikin lingkaran. Terus kita ngapain Kak? Nah, sekarang adik-adik gunting. Adik-adik gunting. Untuk yang tangan, adik-adik bisa langsung gunting 2 lembar gini nih. Minta tolong boleh kok. Nanti adik-adik gunting. Nah, adik-adik gunting ya. Adik-adik gunting, minta bantu mama, papa, kakak atau adiknya. Nanti sampai akhirnya aku punya 2 tangan. Nih, tangannya tangan kanan dan tangan kiri. Nah, tangannya sudah jadi. Berarti sekarang kita gunting
bentuk yang lain. Tadi ada bentuk trapesium dan lingkaran. Nah, kalau sudah nanti jadinya seperti ini. Kakak punya trapesium, punya lingkaran. Kalau sudah berarti semua sudah digunting ya adik-adik. Adik-adik kalau sudah digunting semua berarti kita punya 4 pola. Sudah punya 4 pola semua belum? 2 tangan, 1 lingkaran, dan 1 trapesium. Sudah belum? Nah, kalau sudah, diapain Kak Dita? Sekarang kalau sudah selesai, adik-adik ambil HVS-nya. Coba, mana HVS-nya? Kalau sudah ada HVS-nya, tinggal adik-adik tempelkan pola-pola yang tadi. Seperti tangannya nih, kan tangannya kan tadi dijadikan sayap. Jadi adik-adik bisa taruh kanan dan kiri. Terus adik-adik tempel bentuk segitiga trapesiumnya dan juga bentuk lingkarannya. Sampai nanti jadi seperti yang Kakak Dita bikin tadi. Ini sudah Kakak Dita tempel semuanya. Kalau udah ditempel, tinggal adik-adik ambil benang dan ditempel untuk jadi rambutnya. Rambutnya terserah adik-adik ya, mau panjang, mau pendek, sekreasi adik-adik. Dan jangan lupa, tadi kan lingkarannya masih kosong. Nah, adik-adik hias ya, kasih mata, hidung, dan mulut. Terus kalau sudah selesai, jadi deh. Dan adik-adik masih boleh hias di sayapnya, hias di bajunya, biar jadi bagus dan menarik. Oke adik-adik? Nah, kalau sudah selesai aktivitasnya, jangan lupa difoto dan dikirim ke kakaknya ya. Nah, adik-adik, aktivitasnya sudah, ceritanya sudah. Sekarang kita lanjut kegiatan selanjutnya ya. Oke adik-adik, gimana tadi cerita dan aktivitasnya? Seru kan? Nah, sekarang biar tambah semangat, kita nyanyi lagi yuk. Ayo semuanya berdiri. Kita nyanyi sama-sama lagu Tanganku Kerja Buat Tuhan. Yang semangat ya. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Sekali lagi. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Oke, lagu kedua, lagu Aku Bangga Jadi Anak Katolik. Nyanyi sama-sama ya. Aku bangga jadi anak Katolik, penuh kasih berdoa untuk teman, penuh kasih berderma untuk teman, kurban kesaksian akan kulakukan. Bangga, bangga jadi anak Katolik, bangga, bangga jadi anak Katolik, bangga, bangga jadi anak Katolik, kurban kesaksian akan kulakukan. Nah, adik-adik harus bangga ya jadi anak Katolik ya. Kita nyanyi sekali lagi, lebih semangat. Aku bangga jadi anak Katolik, penuh kasih berdoa untuk teman, penuh kasih berderma untuk teman, kurban kesaksian akan kulakukan. Bangga, bangga jadi anak Katolik, bangga, bangga jadi anak Katolik, bangga, bangga jadi anak Katolik, kurban kesaksian akan kulakukan. Oke adik-adik, Bina Imannya sudah selesai. Nah, sebelum mengakhiri sekolah minggu, kita berdoa dulu ya. Ayo kita nyanyi sama-sama. Tanganku ada dua,
aku berdoa, kulipat erat-erat. Demi nama Bapa, demi nama Putra, dan demi Roh Kudus. Amin, amin, amin. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami pada hari ini boleh mengikuti Bina Iman via online. Tuhan Yesus, berkatilah kami agar kami dapat menjadi seperti Bunda Teresa yang selalu menyayangimu dan berbagi kasih dengan orang lain. Tuhan Yesus, sekarang kami akan melanjutkan aktivitas kami pada hari ini. Berkatilah kami sampai malam hari nanti. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Demi nama Bapa, demi nama Putra, dan demi Roh Kudus. Amin, amin, amin. Oke adik-adik, Bina Imannya sudah selesai. Adik-adik jangan lupa ya, tetap di rumah aja, jangan kemana-mana. Jangan lupa selalu cuci tangan atau pakai hand sanitizer, dan selalu pakai masker kalau mau pergi. Dan jangan lupa yang paling penting, banyak makan sayur dan buah-buahan. Tetap jaga kesehatan ya. Sampai jumpa di Bina Iman minggu depan. Dadah.